Oke, balik lagi di video kali ini kita akan membahas di topik yang nomor 5 yaitu strategi kompetitif generik. Nah, di sini bentar, coba kita share ulang. Nah, di topik kali ini yang akan didiskusikan adalah pertama mendiskusikan perbedaan dan penerapan dari 5 strategi kompetitif generik, mendiskusikan keuntungan kompetitif berdasarkan biaya rendah, keuntungan kompetitif berdasarkan diferensiasi biaya rendah, low cost, penyedia biaya terbaik dan diferensiasi, kemudian mendiskusikan fitur-fitur strategi biaya rendah, low cost strategi, kemudian memahami dan mengevaluasi etika dan tata kelola dalam strategi kompetitif generik. Nah, kalau kita lihat di buku CA-nya, oke. Yang pertama kan poin yang dibahas adalah 5 strategi kompetitifnya. Jadi, kalau kita lihat di sini di poin pertama, nah, jadi strategi desain perusahaan berhubungan dengan, sorry, oke. Nah, jadi kalau kita lihat di silabus tuh, eh, strategi desain perusahaan berhubungan langsung dengan hal yang bersifat spesifik dari rencana permainan demi suksesnya memenangi persaingan. Misalnya berhubungan upaya-upaya spesifik untuk menyenangkan hati pelanggan, upaya ofensif. Nah, 5 strategi tadi, nah, oke, oke. Nah, untuk hal tersebut diperlukan 5 strategi kompetitif yang dirangkum. Substansinya akan merucut pada dua faktor ya, yang membedakan dari kelima strategi tersebut ini. Pertama, apakah target pasar bersifat bersifat luas dan atau sempit. Kemudian, apakah perusahaan tersebut sedang mengejar keunggulan kompetitif terkait dengan diferensiasi biaya rendah atau diferensiasi produk. Jadi, kalau kita bagi ada 5, nanti akan dijelaskan di slide, yaitu strategi penyedia biaya rendah low cost, kemudian diferensiasi yang secara luas, kemudian biaya rendah yang terfokus, diferensiasi yang terfokus, dan penyedia rendah biaya rendah terbaik. Nah, terus kalau kita lihat keuntungan kompetitif, oke. Keuntungan kompetitif berdasarkan low cost. Nah, pada intinya upaya untuk penyedia biaya rendah secara menyeluruh di dalam industri adalah pendekatan keunggulan kompetitif yang paling kuat di dalam pasar yang dipenuhi pembeli dengan sensitivitas harga. Jadi misalkan em, dan kecenderungan pelanggan gitu untuk move ke pe- penyedia barang dan jasa lain karena harga. Nah, makanya ini sangat sangat bermanfaat kalau misalkan asumsi yang digunakan adalah dia untuk pembeli yang sensitif harga. Jadi perubahan harga sedikit mungkin pembeli bisa beralih ke ke top ke yang lain gitu, ke pesaing misalkan. Nah, jadi penyedia biaya rendah perlu mengembangkan pendekatan yang menekankan biaya yang sulit ditiru para pesaing. Beberapa di antaranya dapat dilakukan dengan menyatukan fitur-fitur yang dianggap pelanggan sangat penting.
dua cara utama untuk mencapai keunggulan, yaitu manajemen aktivitas mata rantai nilai berbiaya rendah, memperbaiki sistem mata rantai nilai untuk menurunkan biaya. Untuk meraih pemahaman yang lebih dalam, bla bla bla, menjalankan strategi biaya rendah. Nah, hal-hal yang harus dihindari. Oke. Ini kita lihat di PPT ya. Jadi kemudian ada diferensiasi tadi. Salah satu prinsip dasar strategi diferensiasi adalah diferensiasi hanya akan menjadi menarik apabila kebutuhan serta preferensi pembeli terlalu berbeda satu sama lain, yang tidak begitu saja bisa dipuaskan oleh satu standar produk. Bahkan diferensiasi produk yang sukses menuntut studi yang menyeluruh serta hati-hati terhadap kebutuhan serta perilaku pembeli. Mungkin nanti di akhir video, bukan sih, di akhir materi, jadi setelah materi selesai dibahas, kita akan coba singgung contoh-contoh dari aplikasi ya gitu, dari bagaimana secara konsep dan secara penerapannya gitu. Baru nanti diiringi dengan latihan soal. Nah, pada begini peserta didik untuk belajar bahwa diferensiasi yang berhasil mengarah perusahaan untuk melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut. Mematok harga yang tinggi untuk produk premium, meningkatkan penjualan unit karena pembeli baru dimenangkan dengan fitur-fitur pembeda atas produk-produk perusahaan, mendapatkan loyalitas pelanggan pada mereknya. Kemudian ada strategi terfokus. Yang menjadi terfokus itu adalah strategi penyedia biaya rendah atau jadi perbedaannya itu adalah dari perhatian atau terpusat pada bagian sempit. Jadi areanya dari pasar secara total. Segmen yang didasarkan bisa saja atas atas berkelompok atas dasar kekhasan geografis, syarat pemakaian suatu produk yang khas atau didasarkan pada atribut-atribut yang menarik. Pada begini, hal yang dilihat itu strategi biar rendah terfokus, strategi diferensiasi terfokus, memahami dalam situasi apa strategi biar rendah terfokus dan strategi diferensiasi akan menarik pelanggan, memahami risiko biar rendah terfokus atau strategi diferensiasi terfokus. Ini ada strategi penyedia terbaik. Biaya terbaik. Jadi strategi ini mengambil posisi tengah di antara mengejar keunggulan biaya rendah serta keunggulan diferensiasi. Jadi mungkin win-win solution ya. Apakah perusahaan akan memilih biaya rendah atau diferensiasi. Nah, serta untuk menarik minat pasar yang lebih luas dan pasar yang lebih terfokus. Berposisi di tengah-tengah seperti ini akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengejar pembeli yang sensitif terhadap nilai produk, di mana jumlah mereka sangat banyak. Yang mana mereka akan mencari produk yang kualitas baik hingga hingga namun dengan harga yang ekonomis. Pembeli seperti ini pada umumnya bersedia membayar fitur dan fungsional ekstra pada harga yang adil. Jadi strategi biaya terbaik ini kayak hybrid gitu ya, hybrid strategi untuk menyimbangkan pendekatan strategi biaya rendah serta diferensiasi pada saat yang bersamaan. Nah, terus fitur-fitur eh, jadi kita udah bahas tadi ya, diskusikan diferensiasi, terus nah fitur-fitur fitur-fitur yang kontras antara kelima strategi. em, Fitur pembeda dari kelima strategi. Pertama dari targetnya, dari basis strateginya, jajaran produknya, penekanan pada produksi, penekanan pada pemasaran, kunci-kunci yang mempertahankan strategi dan sumber daya serta kemampuan yang dipersyaratkan. Bab ini akan ditutup dengan suatu kesimpulan bahwa strategi kompetitif yang berhasil adalah yang berbasis pada sumber daya, bahwasanya untuk memastikan tingkat keberhasilan strategi bersaing, maka perusahaan perlu mempersiapkan serangkaian sumber daya, pengetahuan teknologi serta kemampuan yang kompetitif dibanding perusahaan. Jadi ini apapun strateginya gitu, misalnya kita milih
perusahaan memiliki menetapkan suatu strategi gitu di antara kelima strategi ini. Yang penting kita balik lagi ke bab kayak bab sebelumnya, kita punya keunggulan kompetitif di kapabilitas dan sumber daya dibandingkan pesaing gitu. Nah, kalau kita lihat di ini di bab eh, tentang sama ini dari kompetitif strategi. Nah, jadi ini kayak pertanyaan mengapa strategi berbeda gitu. Jadi strategi persaingan perusahaan itu berurusan secara eksklusif dengan kekhususan ya secara spesifik upayanya untuk memposisikan dirinya di pasar, menyenangkan pelanggan, memenangkan ancaman persaingan, dan mencapai jenis keunggulan kompetitif terbaru. Jadi faktor kunci yang membedakan satu strategi dengan yang lainnya, yang pertama adalah apakah target pasarnya secara luas atau apakah keunggulan kompetitif dikejar target biaya dengan biaya rendah atau diferensiasi produk. Oke, berarti dia kata kuncinya adalah target pasarnya sempit atau luas. Yang kedua dia diferensiasi atau low cost. Nah, ini dari secara definisi ya, strategi. Kalau misalkan low cost itu dia untuk mencapai biaya keseluruhan yang lebih rendah daripada pesaing pada produk yang menarik gitu, menarik pembeli yang luas. Kalau perbedaan diferensiasi diferensiasi produk tapi secara luas itu dia membedakan penawaran produk perusahaan yang bersaing dengan atribut yang menarik pembeli yang lebih luas. Kalau berfokus pada biaya rendah, jadi dia punya segmentasi khusus, biasanya untuk produk-produk tertentu yang dia sensitif terhadap harga yang sempit dan pada biaya untuk menawarkan produk yang harga lebih rendah. Nah, dan fokus diferensiasi adalah berkonsentrasi pada segmen pembeli yang sempit dengan memenuhi selera dan syarat khusus. Nah, tadi biaya terbaik itu ya dia mengkombinasikan antara low cost dan diferensiasi gitu. Nah, kalau kita lihat yang biaya rendah ini dia eh, penghematan intinya penghematan cost savingnya, penghematan biayanya itu sulit ditiru gitu. Hindari mengurangi kualitas produk jadi tidak dapat terima. Jadi jangan sampai dengan low cost ini jadi kualitasnya jadi ikut turun gitu. Kemudian ada keunggulan dan risiko persaingan gitu ya. Jadi keunggulan total yang lebih besar ya dia bisa meningkatkan pangsa pasar yang diperoleh dari pesaing yang menurunkan harga, margin keuntungan yang lebih besar saat menjual produk ya otomatis lah kalau dari sisi beban bisa cost itu berkurang mesti labanya akan naikin. Kemudian penetapan harga rendah tidak cukup untuk menarik pembeli baru ya ini jadi salah satu risiko juga. Pemotongan harga eh, jadi bisa ada potensi perang harga gitu. Kalau dia misalkan kita terlalu banyak memotong harga, karena kan low cost berarti dia akan bersaing di pasar yang dengan harganya sensitif. Dan para pesaingnya juga akan jadi ya kayak ikut-ikutan kayak gitu. Nah, untuk kesuksesan di low cost leader ini, yaitu kita menemukan cara menekankan biaya yang keluar dan tetap menyediakan produk yang layanan yang dapat diterima. Jadi tadi kualitasnya tuh nggak boleh berubah gitu, meskipun kita menurunkan biaya. Nah, cost drivernya ini yaitu faktor yang berpengaruh kuat terhadap biaya perusahaan. Diferensiasi meningkatkan profitabilitas kapanpun produk perusahaan dapat meminta harga yang cukup tinggi atau menghasilkan penjualan unit yang cukup besar untuk menutupi biaya tambahan. Memang kalau untuk diferensiasi kan cost-nya akan berbeda ya, tapi dia juga harus bisa sejalan dengan nilai penjualan gitu atau eh, produk luasnya apa ya penjualan unit gitu.
Jadi bukan cuma harga, tapi juga fokus pada besarnya jumlah penjualan atau kuantitinya. Intinya kalau misalkan diferensiasi itu dia memiliki efek yang pembeda yang kuat itu yang bisa memorable lah. Kemudian ada strategi penyedia biaya terbaik. Jadi perpaduan antara penyedia biaya yang low cost dengan diferensiasi strategi. Jadi ini untuk yang diinginkan sambil mengalahkan pesaing dalam harga. Keunggulan berbiaya rendah atas para pesaing dapat menghasilkan profitabilitas yang lebih baik daripada yang dicapai para pesaing. Suksesan dalam mencapai keunggulan berbiaya rendah atas pesaing berasal dari mengalahkan pesaing dalam menemukan cara untuk melakukan aktivitas rantai yang lebih cepat dan akurat. Ini nggak ada sih, coba ya. Intinya terus ya kalau biaya rendah juga dia tetap harus bisa menarik pembeli ya. Ya apa sih dengan dari sisi harganya itu ya. Kalau diferensiasi, nah dia juga intinya nggak boleh berlebihan karena yang penting dia meskipun berbeda masih tetap dinikmati gitu oleh oleh pembeli. Kemudian strategi kompetitif perusahaan harus disesuaikan dengan baik dengan situasi internalnya dan disasarkan pada pemanfaatan sumber daya dan kemampuan yang berharga secara kompetitif yang kayak tadi. Jadi dia harus melihat apa yang dia punya dari sumber dayanya gitu. Entah dari sumber daya keuangan, dari sumber daya intelektual dan sebagainya gitu. Nah, eh, untuk mencapai low cost advantage ini, ya jadi balik lagi dia harus dari nilai value change-nya itu, nilai rantainya itu, dia menghasilkan biaya yang lebih rendah daripada biaya pesaing. Nah, bagaimana untuk mendapatkan keunggulan biaya rendah? Jadi ya dia melakukan aktivitas rantai nilai yang lebih rendah, kemudian merubah seluruh rantai nilai, menghilangkan dan melewati aktivitas penghasil biaya. Pemicu cost driver faktor dengan pengaruh kuat dari cost apa ya biaya perusahaan dan bisa juga berdasarkan aset atau aktivitas. Scoring a cost advantage, use lower cost. Jadi menggunakan input berbiaya lebih rendah dan menyimpan aset minimal. Kemudian hanya menawarkan fitur-fitur yang produk yang penting gitu. Offer only limited product line. Ya, itu sih. Nah ini cost driver ya. Jadi untuk driving cost down tuh jadi untuk bisa kunci untuk menurunkan biaya itu ada nggak ya di contohnya economy of scale, skala ekonomi dari pengalaman dan pembelajaran, penggunaan kapasitas, supply chains juga masuk efisiensi, input cost, production teknologi desain, komunikasi sistem, bargaining power, outsourcing or vertical integration. Ya bisa pakai jasa, misalkan kita pakai outsource ya untuk pengganti labornya atau pengganti vendor contohnya. Kemudian ada incentive system and culture. Nah untuk dia kunci untuk menjadi produsen berbayar rendah yang sukses kalau di buku ini
Kesuksesan dalam mencapai keunggulan biaya rendah atas para pesaing berasal dari mengalahkan para pesaing dalam menentukan cara untuk melakukan aktivitas nilai rantai yang lebih cepat. Jadi value chain-nya gimana kita bisa lebih cepat dari misalkan dari produksi ke ke distribusi gitu, distribusi ke pemasaran dan sebagainya. Itu gimana itu bisa cepat dan juga lebih menghemat biaya. Contohnya misalkan dia menghabiskan secara agresif untuk sumber daya dan membantu untuk mendorong biaya biaya yang mungkin tidak terkait ya, maksudnya ini tidak terkait dengan aktivitas bisnis, memperkirakan yang hati-hati pengembangan biaya dari teknologi baru sebelum berinvestasi, kemudian terus-menerus meninjau sumber daya hemat untuk memastikan mereka tetap unggul secara kompetitif. Nah, jadi ada asumsi kapan strategi low cost ini bisa berjalan gitu. Nah, pertama saat ada sensitivitas harga atau di sini ada persaingan harga di antara penjual yang kita punya saingan atau rival pesaing yang sangat ketat gitu. Dan ada produk identik tersedia dari banyak penjual. Artinya identik produk tersedia dari banyak penjual. Jadi produk yang identik tersedia dari banyak penjual. Ada beberapa cara untuk membedakan produk industri. Kemudian sebagian besar pembeli menggunakan produk dengan cara yang sama dan pembeli menanggung biaya rendah dalam berpindah antar penjual. Nah, kayak bukan jebakan sih, maksudnya itu hal yang harus dihindari dalam jalankan strategi low cost ini. Yang pertama adalah kalau dia pemotongan harga yang terlalu agresif, malah dia tidak menghasilkan keuntungan gitu. Kemudian mengandalkan keuntungan biaya yang tidak berkelanjutan karena perusahaan saingan dapat dengan mudah meniru. Hmm, Kemudian menjadi terlalu terpaku pada pengurangan biaya sehingga penawaran perusahaan terlalu buruk fiturnya untuk menarik minat pembeli. Jadi kalau misalkan terlalu rendah ya mungkin dari perspektif pembeli ya agak gimana gitu ya untuk fitur-fitur yang ditawarkan. Kemudian membuat pesaing menemukan pendekatan rantai nilai berbeda, rendah yang baru atau mengembangkan terobosan teknologi hemat biaya. Ya, jadi pasti mau nggak mau pesaing juga akan nge-refer ke kita gitu. Sebagaimana kita juga akan merefer atau mengukur kemampuan kita dengan pesaing. Nah, diferensiasi ini dia di sini dia contohnya dalam misalkan dia menjadi yang pertama kepemilikan atribut, warisan, spesialisasi pasar dan sebagainya. Oke, nah kemudian uh, berdiferensiasi strategi itu pendekatan diferensiasi yang efektif. Jadi dia menggabungkan fitur yang menarik bagi pembeli dengan menciptakan penawaran produk yang berbeda secara berkelanjutan. Dia juga menggunakan harga yang lebih tinggi untuk menutup biaya diferensiasi. Ya. Jadi tadi untuk diferensiasi itu dia tetap bisanya untuk kalau di teori bilangnya dia uh, akan mengeluarkan biaya yang bukan besar, akan ada keluar biaya diferensiasinya gitu sebagai pembeda. Nah, konsekuensi ini juga harus di di apa ya ditutupi dengan tadi harga yang lebih tinggi.
Kemudian untuk eh, keuntungan dari diferensiasi, jadi dia memerintahkan sih. Jadi dia kayak harga premium untuk produk perusahaan, meningkatkan penjualan unit karena diferensiasi yang menarik, loyalitas merek yang mengikat pembeli eh, pada pembeli yang membedakan fitur produk perusahaan. Nah itu, nah ini kalau keunikan driver apa ya? Driver itu ya keunikan driver. Jadi yang jadi pemicunya gitu. Jadi eh, memicu keunikan itu ya pertama dia memiliki efek pembeda yang kuat disasarkan pada atribut fisik dan fungsional dari produk, kemudian menjadi hasil dan kapabilitas kinerja yang unggul dari modal manusia perusahaan, berdampak pada lebih dari satu aktivitas dan menciptakan persepsi tentang nilai atau loyalitas merek. Nah, kunci untuk menciptakan diferensiasi kalau kita review tadi kan untuk low cost itu dari pengalaman, economy scale, source atau dia apa vertical integration, terus bargaining power, dia terus ada komunikasi, sistem informasi dan teknologi, input cost, supply chain, kapabilitas. Nah, kalau misalkan di siapa namanya nih di diferensiasi dia ya berarti dia em, membuat fitur produk atau atribut kinerja yang menarik pembeli. Kemudian improve customer service, jadi dia ada ekstra tambahan pelayanan pada pelanggan. Kemudian berinvestasi di R&D, mengupayakan inovasi dan kemajuan teknologi, mengejar peningkatan kualitas yang berkelanjutan, meningkatkan aktivitas merek, eh, cari masukan berkualitas tinggi, input quality ya. Kemudian menekankan manajemen sumber daya kegiatan yang meningkatkan keterampilan kalian dan pengetahuan personal perusahaan. Nah, ini skill. Nah, terus untuk strategi diferensiasi yang secara luas, nah ini pendekatan untuk meningkatkan diferensiasi melalui perubahan rantai nilai di sistem rantai nilai value chains. Nah, dia berkoordinasi dengan sekutu saluran untuk meningkatkan persepsi dari pelanggan, kemudian berkoordinasi dengan pemasok untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian broad differentiation ini dia menawarkan pelanggan suatu yang saingan kita nggak bisa gitu. Yang pertama itu dia menggabungkan atribut produk dan fitur pengguna untuk menurunkan seluruh biaya pembeli dan menggunakan produk perusahaan. Menggabungkan fitur nyata, misalnya gaya yang meningkatkan perusahaan pelanggan terhadap produk. Kemudian memasukkan fitur tak berwujud, misalkan citra pembeli dan yang meningkatkan kepuasannya pembeli dengan cara non ekonomis. Kemudian menandakan nilai penawaran produk perusahaan kepada pembeli, misalkan harga, kemasan, penempatan, pengiklanan. Diferensiasi nilai signaling value itu penting ketika sifat diferensiasi berdasarkan pada fitur yang tidak berwujud dan oleh karena itu bersifat subjektif atau sulit diukur pembeli. Iya, jadi ya sih karena dia sifatnya subjektif. Kemudian pembeli melakukan pembelian pertama kali dan tidak yakin seperti apa pengalaman mereka dengan produk tersebut. Kemudian kembali membeli kembali produk atau layanan oleh pembeli jarang terjadi. Pembeli tidak canggih, langsung kurang update kayaknya ini pembelinya. Kemudian em, diferensiasi yang sulit diduplikasi atau ditiru pesaing ya reputasi perusahaan, hubungan jangka panjang dengan pembeli dan gambar produk atau layanan yang unik. Nah, diferensiasi
yang menciptakan biaya peralihan substansial yang mengunci pembeli. Yang pertama adalah inovasi produk yang dilindungi paten, kemudian layanan pelanggan berbasis hubungan. Nah, gitulah intinya. Nah, kapan sih strategi diferensiasi bekerja paling baik? Yang pertama, saat pembeli memang ada kebutuhan ya penggunaan pembeli yang produknya beragam. Yang kedua, ada banyak cara agar diferensiasi dapat memiliki nilai kepada pembeli. Beberapa perusahaan saingan mengikuti pendekatan diferensiasi. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang dia pakai diferensiasi ya mungkin kita kalau nggak mau kalah saing kita juga dengan misalkan dengan analisis kita gitu. Kita dengan percaya diri kita bisa menerapkan itu. Kemudian ada perubahan cepat dalam teknologi dan fitur produk. Yang harus dihindari dalam jenis strategi diferensiasi, yang pertama mengandalkan atribut yang mudah ditiru oleh rival, eh, mengenalkan atribut produk yang menimbulkan respon pembeli yang antusias, kemudian mengikis profitabilitas dengan membelanjakan terlalu banyak upaya untuk membedakan penawaran produk perusahaan, maksudnya apa ya? Hanya menawarkan peningkatan trivial. Mungkin peningkatannya nggak banyak maksudnya. Hanya menawarkan membedakan secara berlebihan, ia membebankan harga premium yang terlalu tinggi ya benar. Nah, fokus strategi dan fokus market strategi. Dia terfokus atau biaya rendah gitu ya. Kapan fokus strategi diferensiasi dan fokus diferensiasi fokus biaya rendah atau fokus diferensiasi strategi menarik ya biaya rendah atau jadi kalau misalkan pas cukup pasar targetnya itu besar untuk menguntungkan dan menawarkan potensi pertumbuhan baik, kemudian pemimpin industri memilih untuk tidak bersaing di ceruk tuh apa ya maksudnya tuh. Jadi dia menghindari bersaing dengan pesaing yang kuat, mahal atau sulit untuk multi segmen persaingan untuk memiliki kebutuhan khusus pembeli. Industri ini memiliki banyak segmen yang berbeda. Pesaing memiliki sedikit atau tidak ada minat masuk ke segmen tujuan. Best cost provider strategi eh, memberikan kualitas fitur kinerja atau yang diinginkan. Low cost provider itu penyedia harga yang lebih rendah daripada pesaing dengan penawaran produk yang mm, menawarkan produk berkaliber apa sih ya? Kemudian best cost provider hybrid approach. Jadi dia di sini ada low cost dengan diferensiasi. Jadi dia berikan kualitas fitur juga, tapi harga yang lebih rendah. Dia juga punya secara harga dia lebih rendah dari pesaing gitu. Ketemulah value eh, pembeli yang sadar akan nilai. Nah, diversi produk adalah norma pasar. Ada sejumlah besar pembeli yang sadar nilai yang menyukai produk kelas menengah gitu. Ada ruang persaingan di dekat tengah pasar bagi pesaing dengan produk berkualitas menengah. Jadi ini kayaknya untuk yang middle-middle gitu, tengah-tengah gitu, bukan yang high. Kalau yang diferensiasi kan dia minta yang high value gitu ya, dengan eh, price premium. Nah, mungkin dan low cost ya otomatis harga yang ditawarkan juga lebih rendah. Nah, ini dia untuk menawarkan produk yang dia tengah-tengah gitu, harga rata-rata.
Kondisi ekonomi memiliki eh, menyebabkan lebih banyak pembeli menjadi saudara akan nilai. Risiko strategi penyedia terbaik, biaya rendah, kelas pembeda. Iya. Nah ini tadi em, ada berapa ya? Ada tiga, ada tujuh, tujuh indikator. Misalkan kalau low cost itu dia eh, broad apa ya, pasarnya ya luas. Kalau diferensiasi, produk diferensiasi itu dia sama luas, fokus ya tentu dia dalam sempit, sempit. Base provider itu base cost itu pembeli yang sadar nilai. Jadi dia kisar pasar menengah kalau target strategi targetnya. Kemudian basic persaingannya itu dia otomatis ini biaya biaya rendah ya. Kalau diferensi ya dia menawarkan produk yang premium dan berbeda gitu yang ditawarkan. Kemudian kalau lower cost ini dia lebih sempit kayaknya nih. Dia keseluruhan yang lebih rendah daripada persaingan dalam melayani anggota yang lebih sempit. Ini sama dia menarik secara khusus untuk anggota yang memang spesifik gitu. Kemampuan untuk menawarkan barang yang baik dengan harga yang menarik. Lini produknya, produk yang bagus dengan sedikit embel-embel, sorry. Kualitas yang dapat diterima dan pilihan terbatas. Iya, pilihannya terbatas. Ini pilihannya pasti masih banyak, tapi dia penekanan pada fitur produk ini sama. Intinya dia hanya spesifik ya. Kalau fokus itu kata kuncinya dia nanti spesifik ke yang jadi targetnya target dalam arti sempit gitu. Misalkan golongan eh, anak muda usia sekian sekian gitu. Dia hanya ke target itu aja gitu. Kemudian di base cost provider item yang dengan atribut yang menarik dan berbagai macam kualitas yang lebih baik dengan lebih baik bukan yang terbaik ya. Kualitasnya lebih baik tapi bukan yang terbaik. Kemudian pencarian produk, pengurangan biaya tanpa mengorbankan kualitas, em, banyak membangun fitur pembeda, mencari berkelanjutan untuk pengurangan biaya, produksi skala kecil atau produk yang dibuat khusus sesuai dengan selera atau kebutuhan anggota atau target pasar yang secara khusus, membangun fitur yang menarik kualitas yang lebih baik dengan biaya lebih rendah daripada pesaing. Penekanan pemasaran, penjualan biaya rendah, harga rendah, nilai bagus. Cobalah memanfaatkan fitur produk yang menghasilkan biaya rendah. Membedakan fitur, selain itu tetapkan harga premium untuk menutupi biaya tambahan fitur pembeda. Kemudian fitur-fitur menarik dengan harga terjangkau. Komunikasikan bagaimana menawarkan produk, melakukan pekerjaan terbaik untuk memenuhi harapan pembeli, kemudian menawarkan pengiriman nilai terbaik untuk uang. Terus untuk bisa mempertahankan strategi, harga ekonomis, nilai bagus, menekan pada inovasi yang konstan, tetap berkomitmen untuk melayani pada keseluruhan, eh, terendah biaya, dan jangan mengaburkan citra perusahaan dengan memasuki segmen pasar lain. Ya, jadi dia emang tetap fokus. Ini sama sih. Melayani lebih baik daripada saingan. Kalian untuk mengelola biaya sekaligus digabungkan fitur dan atribut kelas atas. Sumber daya kemampuannya memiliki mengeluarkan biaya dari sistem rantai nilai, skala besar, kemampuan
kemampuan terkait kualitas desain, kapabilitas, menurunkan biaya, tapi pada spesifik intinya ini sama juga sih ini diferensiasi spesifik. Nah, di sini kemampuan untuk bersamaan memberikan biaya lebih rendah dengan kualitas yang lebih tinggi atau fitur yang berbeda. Contoh pabrik TKM, estimasi massal dan sebagainya. Mungkin nanti ya enaknya kita pakai contoh gitu. Contoh kasus yang terkait dengan subbab ini. Nah, sekian untuk video kali ini kita akan lanjut lagi nanti di video berikutnya terkait dengan apa ya? Oh, perencanaan bisnis strategi fungsional. Ini lumayan banyak. Ya, sekian untuk video kali ini. Eh, Terima kasih.